perkenalkan, kami dari kelompok Autosing. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil tugas kami. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Firaina, dan rekanku, aku Angel, aku Entri, aku Entri. Oke, selamat menyaksikan. Oke, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai perancangan mixer otomatis adonan untuk membantu UMKM pedagang kondok, yang dimana alur pembahasannya dimulai dari pendahuluan, yang berisi latar belakang, kemudian metode dan pengembangan alat, dan dilanjutkan dengan hasil perancangan dan diakhiri dengan kesimpulan. Lanjut pada pendahuluan, di sini latar belakang dari perancangan kami ini adalah karena semakin berkembangnya penerapan teknologi otomasi pada berbagai bidang usaha, termasuk UMKM, yang dimana pada pedagang kondok ini proses pengadukannya masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Selain itu, saat kondisi penjualan ramai, proses pengadukan sering terhenti karena penjual harus membagi fokusnya antara mengaduk adonan, menyiapkan bahan, dan melayani pelanggan lainnya. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kualitas adonan menjadi kurang konsisten, oleh karena itu diperlukannya solusi berupa sistem pengaduk otomatis yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan produktivitas usaha tersebut. Lanjut pada tujuan di sini, tujuan dari perancangan ini adalah merancang dan membuat alat-alat pengaduk adonan kondok otomatis yang dapat membantu proses produksi pada UMKM. Selain itu, alat ini juga diharapkan dapat membantu pedagang yang bekerja sendiri sehingga tidak perlu terus-menerus melakukan pengadukan secara manual. Dengan adanya sistem otomasi ini, proses pengadukan diharapkan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan menghasilkan kualitas adonan yang lebih konsisten. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk layout dari area penjualan. Jadi untuk pertama, untuk area penjual berada di tengah-tengah, di mana bagian belakang penjual adalah penyimpanan alat dan juga bahan, seperti misal mangkok, kemudian lap, bahan-bahan untuk pembuatan kondok. Kemudian di bagian depan adalah area penggorengan, di mana di sebelah kirinya itu adalah area display kondok, sedangkan di sebelah kanan penjual adalah area saus dan juga topping. Kemudian untuk area pembeli berada tepat di depan area display kondok. Selanjutnya untuk metode, kami untuk langkah pertama adalah requirement. Kemudian kami akan menganalisis masalah menggunakan fishbone dan juga lainnya. Kemudian kami akan membentuk sebuah rancangan produk untuk perbaikan sistem otomasinya. Kemudian kami merancang sistem otomasinya sehingga dapat permasalahan tersebut dapat diatasi dengan sebuah sistem yang sudah terotomasi. Kemudian yang pertama untuk requirement, kami sebelum menganalisis masalah, kami harus mengobservasi, di mana kami melakukan 2 kali observasi, di mana kami melakukan wawancara dan juga mengamati layout dari tempat penjualan kondok. Metode ini kita akan melakukan analisis masalah dengan menggunakan metode fishbone diagram, yaitu untuk mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan yang terjadi pada proses pembuatan kondok. Pada permasalahan utama yang menjadi fokus analisis yaitu pada bagian kepala ikan, yaitu proses pembuatan adonan kondok yang terhambat karena penjual bekerja sendiri. Selanjutnya permasalahan analisisnya berdasarkan beberapa faktor utama. Faktor utamanya adalah yang pertama demand atau manusia. Pada aspek ini ditemukan bahwa penjualnya harus membagi fokus antara proses produksi dan pelayanan kepada pelanggan. Selain itu, seluruh pekerjaan juga masih dilakukan sendiri oleh penjual, sehingga waktu dan tenaga yang tersedia menjadi terbatas. Pada kondisi ini menyebabkan proses pengadukan adonan seringkali kurang optimal. Yang kedua, pada faktor aspek metode kerja. Proses pengadukan adonan masih harus diawasi secara langsung dan dilakukan secara terus-menerus, sehingga metode ini membuat penjual tidak dapat melakukan pekerjaan lain secara bersamaan, sehingga efisiensi proses produksi menjadi rendah. Yang ketiga adalah aspek machine. Dari analisis ini, belum tersedia alat pengaduk adonan yang dapat bekerja secara otomatis, dan peralatan yang digunakan saat ini masih sederhana dan mengandalkan tenaga manual, sehingga proses pengadukannya membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Berdasarkan analisis fishbone ini juga, maka dapat disimpulkan bahwa hambatannya pembuatan adonan kondok ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor manusia, metode kerja, dan peralatan yang digunakan. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan dalam analisis ini adalah dapat merancang alat pengaduk adonan kondok otomatis agar proses produksi menjadi lebih efisien, sehingga dapat mengurangi beban kerja penjual dan dapat meningkatkan produktivitas usaha. Menjelaskan terkait desain produknya sendiri, di mana desain produknya ini terdapat beberapa part, dan juga saya akan menjelaskan fungsi dari partnya, lalu bagaimana sih cara penggunaan dari produk mixer otomatis ini. Yang pertama itu ada support platform, di mana support platform ini berfungsi sebagai penyangga dari part-part lainnya. Seperti apa? Seperti bolt, pengaduk, penghubung, belt, pulley, motor AC, dan juga panel box. Lalu yang kedua itu ada panel box, di mana panel box ini berfungsi sebagai tempatnya sistem, di mana sistem ini saya akan jelaskan di next slide.
Lalu di sini juga ada motor AC. Motor AC ini sebagai penggerak utama dari produk ini. Apabila motor AC bergerak, maka puli dan juga bel akan ikut bergerak. Selanjutnya itu ada penghubung, di mana penghubung ini berfungsi untuk menghubungkan pengaduk dan juga support platformnya. Lalu pengaduk ini untuk mengaduk bagian tepungnya nanti dan juga bowl itu sebagai tempat dari tepungnya, seperti itu. Nah, cara kerjanya itu bagaimana sih? Tepung akan dimasukkan kepada bowl, nanti ada sensor yang mendeteksi seberapa berat dari tepung itu, lalu akan menuju ke motor AC dan memberi perintah untuk menggerakkan ke pengaduk. Seperti itu, maka akan diaduk sesuai dengan berat dari tepungnya. Nah, di sini terkait dengan desain sistem, di mana desain sistem di sini tuh terdapat beberapa komponen seperti apa Arduino Mega 2560, LCD, keypad, sensor IR obstacle, lampu LED, sensor load cell, HX711, relay XXR, dan motor AC. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada Arduino Mega 2560. Di sini dia berfungsi sebagai otak dari sistem yang akan mendeteksi informasi dan mengolah informasinya. Lalu di sini juga ada sensor IR obstacle yang berfungsi apabila sebelum masuk Arduino dia akan mengolah datanya terlebih dahulu. Di sini ada motor AC juga seperti yang saya jelaskan tadi, di mana fungsinya itu untuk menggerakkan dari produk mixer otomatis ini. Akan tetapi di sini juga ada quality control-nya sebelum motor itu bergerak. Maka di sini juga ada relay XXR yang berfungsi untuk mengontrol dari AC-nya, motor AC-nya ini. Lalu ada modul HX711 yang berfungsi untuk melakukan mendeteksi informasi yang ada sebelum menuju ke Arduino. Di sini tuh informasi yang terdapat itu seperti sensor load cell akan mendeteksi berat dari tepungnya itu, maka lanjut ke HX711, maka lanjut ke Arduino seperti itu. Nah, di sini juga sebagai input itu ada keypad, di mana keypad ini akan dimasukkan angka-angka sesuai dengan yang dibutuhkan oleh operator. Lalu untuk outputnya itu seperti apa sih? Outputnya itu dapat berupa lampu LED dan juga LCDC 16x2. Seperti itu untuk cara kerja dari sistemnya. Next itu untuk perhitungan daya pemakaian. Untuk perhitungan daya pemakaian, di sini kami menggunakan komponen-komponen yang ada pada desain sistem tadi. Lalu di sini kami mencari setiap komponen itu butuh berapa tegangan dan daya. Setelah didapatkan, maka kami akan memperhitungkan total biaya yang dibutuhkan per bulan dan juga daya yang dibutuhkan per bulan. Yang pertama, otomatis kita mencari daya per bulannya itu dengan mengkalikan 27 jam kerja, maka hasilnya 24.319. Nah, dari 2.319 ini KWH per bulan ini akan dikalikan dengan jumlah biaya per KWH-nya, yaitu sebesar Rp1.444. Maka dihasilkan sebesar Rp35.133. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Angel, di sini saya akan menjelaskan perhitungan BEP. Untuk biaya fixed cost-nya sendiri dapat kita lihat biaya listrik sehari 35.000, perawatan rutin 25.000, penggantian komponen kecil 20.000 dan memiliki total 80.000. Di sini dapat kita lihat perbandingan mixer manual itu 60.000 dan mixer otomatis 80.000. Untuk variable cost-nya sendiri itu dapat kita lihat di tabel dan memiliki total 2.917.000. Untuk perbandingannya mixer manual 251.000, mixer otomatis 2.917.000. Selanjutnya, kita akan menghitung peningkatan produktivitas dan pendapatan. Kenaikan pendapatan sama dengan 10% dikali 9 juta. Kenaikan pendapatan sama dengan 900.000 per bulan. Untuk pendapatan baru, pendapatan lama 9 juta tadi, kita tambah dengan kenaikan pendapatan 900.000. Didapatkan pendapatan baru 9.900.000 per bulan. Untuk BEP-nya sendiri, FC-nya 2.917.000. Lalu pendapatan barunya 9.900.000 dikurang dengan pendapatan lamanya 9 juta. Dikurang dengan VC-nya 80.000. Didapatkan BEP 3,56 bulan. Selanjutnya, untuk kesimpulannya sendiri, perancangan mixer dan kondok otomatis ini sudah berhasil dilakukan sebagai solusi untuk dapat membantu proses produk UMKM. Sistem otomatis ini tuh dapat mengurangi pekerjaan manual sehingga penjualnya dapat lebih fokus untuk melayani pelanggan. Penerapan otomatis dapat meningkatkan, penerapan otomasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadukan serta menjaga konsistensi kualitas dari Arduino sendiri. Penggunaan Arduino Mega 2560 motor AC dan sensor pendukung lainnya memungkinkan proses pengadukan berjalan dengan otomatis dan dapat terkontrol. Lalu berdasarkan aspek operasionalnya sendiri, alat mixer otomatis ini memiliki biaya listrik yang rendah dan layak diterapkan untuk dapat meningkatkan produktivitas dari UMKM itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dan kesalahan dalam penulisan di PPT. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.